Yang pertama itu adalah soal gambar suasana atau gambar narasi. Mungkin sekarang banyak yang bilang gambar narasi, gambar suasana, sebenarnya sama aja. Atau gambar cerita itu juga sama aja. Soalnya adalah musim hujan telah tiba, tapi pandemi belum juga berakhir. Hari itu hujan turun, tetapi aku harus ke sekolah untuk mengambil beberapa barangku yang tertinggal di kelas. Ketika aku melewati gerbang, aku sangat kaget ternyata banyak sekali murid-murid yang masuk. Sejauh mata memandang, semua orang tampak tidak peduli dengan pandemi ini. Ada yang bermain bola sambil hujan-hujanan, ada siswi-siswi cantik yang berjalan di koridor sekolah, ada yang duduk-duduk di pendopo, dan sebagainya. Aku hanya bisa berdiri di depan ruang kepala sekolah melihat suasana ini. Pak Kesek pun sempat menyapaku dengan senyumannya. Dalam hati kata, suasana apa ini? Apa mereka semua tidak takut dengan virus COVID-19? Oke, itu soal yang pertama. Gambaran kasar yang paling gue tangkap dari soal ini, aku harus ada tuh, siapa aku, entah itu ya, sudut pandang akan bisa jadi senjata utama sih dalam soal ini, jadi perspektif. Terus baru mungkin ada beberapa ciri-ciri dari orang-orang yang tidak peduli akan COVID-19 kayak apa gitu. Lo bisa nambahin informasi-informasi penting terkait COVID-19 di gambar lo gitu, tapi kalau seolah-olah orang-orang itu tidak peduli gitu sama COVID-19. Kurang lebihnya kayak gitu. Terus di sini karena hujan telah tiba hari itu, aku ingin mengambil beberapa barangku yang tertinggal di kelas. Jadi mungkin ini sebenarnya belum sekolah kan? Ya? Sekolah belum sih? Oke, jadi si akunya ini mungkin bisa dibilang udah selesai sekolahnya ya. Mau ngambil barang ceritanya gitu. Dia mau ngambil barang ketinggalan, ya berarti kan asumsinya adalah udah lulus nih. Namanya si akunya ini udah lulus, terus dia mau ngambil barang yang masih banyak ketinggalan di sekolah. Terus pas dilihat ternyata di dalam sekolah tuh kerjanya orang kok banyak yang tidak peduli sama protokol kesehatan gitu. Jadi orang terkesan tidak peduli sama si COVID-19 ini. Nah, soal gambar suasana, yang kedua itu gambar still life atau gambar benda ya, tampak hidup, komposisi segala macam. Soalnya adalah gambarkan satu rangkaian bunga dalam vas kaca, paket alat mewarnai, 4 sendok dari logam, gadget setiamu, dan alat olahraga. Komposisikan benda tersebut dengan baik. Nah, ini mutlak ada ya semuanya. Jadi kalau dalam gambar still life itu mutlak ada semua benda yang ada di soal. Jadi kalau sampai ada yang nggak ada satu aja, itu fatal banget sih. Fatal banget, bisa sangat mengurangi penilaian gitu. Jadi harus ada semua. Oke. Itu soalnya. Tanpa berlama-lama mungkin kita langsung ada pembahasan. Kita langsung share screen aja ya berarti untuk untuk gambar pertama yang mau kita bahas nih. Simak baik-baik ya semuanya. Kalau misalnya mau nyiapin buku catatan dulu boleh banget. Jadi nanti kalian tahu poin-poin penting apa aja yang kalian merasa udah cukup atau mungkin kalian berkurang gitu. Dan buat yang gambarnya diperiksa atau dijadikan untuk contoh pembahasan ini, itu kalian harus simak banget nih yang gambarnya kita periksa nih. Nah, ini langsung direct ke gambar yang kalian bikin. Oke? Yuk, kita mulai. Nah, wah ini lu ini luar biasa menurut gua. Gambarnya bagus nih. Aan ya? Siapa nih? Akmal Adi. Ada orangnya Akmal Adi. Buat terkenal sekali dia. Akmal Adi Nugroho. Akmal Adi. Ini bagus banget loh. Gambar gitu. Kayaknya bagus sekali. Oke. Ini adalah salah satu dan ini adalah salah satu orang yang punya nilai tertinggi kan. Reman. Nah, aduh, bentar ya. Jadi buat Akmal mana sih orangnya? Dari tadi nggak keluar. Ada nggak?
Malovers, wih. Malmania. Mana? Masih nyuci piring. Oke, Akmal. Dari segi teknis ini menarik banget ya karena memang kalau nggak salah cuma ada dari 96 karya yang masuk ada 2 yang pakai tulang ya. Ini pakai bird eye view dari atas ke bawah. Kalau yang belum tahu bird eye view itu adalah perspektif 3 titik hilang dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Nah, dari segi teknis oke, keselesaiannya cukup oke. Terus kreativitas di sini mungkin nggak terlalu spesial ya dari idenya tadi. Incidental juga gitu karena akan bolanya samping walaupun bukan orang tapi ya itulah. Sebab akibatnya adalah terkait dengan bola. Cewek cantiknya oke lah, ini bisa dijadiin waifu-waifuan di koridor ini. Terus di Dopo ada orang yang nongkrong, sekolah-sekolahnya juga habis nyapa. Kalau dari segi analisa soal nggak ada masalah. Tuh, dari Karis mungkin ada yang tambahin? Komposisi sih, gue masih melihat komposisinya masih kurang balance. Maksudnya poin plus dari gambar itu adalah sudut pandangnya keren banget sih. Dramatis, iya dapat dramatisnya gitu. Terus ada bolanya juga yang ke depan itu juga menurut gue cukup bagus, walaupun ya masih seputaran tentang permainan bola yang gondrong gitu. Bukan gondrong ya, gondrong tuh rambutnya gondrong, menjadi salah gitu. Tapi maksud gue nggak simpang di sini, gambar lu masih terlalu banyak naruh sesuatu di bagian atasnya, sementara di bagian lantainya itu kayak nggak ada apa-apa. Sayang banget gitu, si kertas gambar lu jadi mostly diisi sama ubin yang nggak ada apa-apanya, yang tidak ada apa-apa di ubin itu. Itu menurut gue cukup disayangkan sih, jadinya gambarnya terkesan nggak balance gitu. Mungkin lu bisa bikin orang-orang di situ lebih banyak lagi, atau mungkin ada benda-benda lain juga yang nggak cuma lantai doang atau ubin doang yang ada di situ. Misalnya becekan karena hujan gitu, atau misalnya pakai keset welcome gitu misalnya karena di dekat ruang campsite gitu. Terus mungkin ya mungkin hal-hal lainnya, atau mungkin si 3 cewek-cewek cantik ini bisa lo majuin sedikit ke arah yang mungkin kanannya kita mungkin agak ke kiri sedikit supaya lebih kelihatan merekanya, dan bisa jadi nge-fill atau ngisi si lantai-lantai yang kosong ini gitu. Paling itu sih dari gua. Kan semua seleranya kayak gini ya ceweknya ya, wahai gitu. Ini ada satu yang menarik. Ada cie momen gitu. Wow. Ada sepasang sejoli yang emang hujan-hujanan gitu. Itu cukup menarik buat digambar gitu. Itu detailnya. Nah itu tuh poin-poinnya kayak gitu-gitu yang mesti kalian tambahin sih. Ini beneran cerita aslinya Akmal. Akmal, Aan in love. Ada seorang joli pacaran atau bola masuk ke resep gitu. Oke, lanjut kali ya. Ya. Oke gitu ya. Aan atau Akmal, mudah-mudahan orangnya tenang di sisinya karena nggak ada dari tadi. Udah kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini apa nih? Aida Fatmah ada nggak orangnya kali ini? Ini Cipiring. Aida Fatmah. Tuh Aida. Wah, ulang tahun juga. Wah, selamat ya. Apa? Sini pada ulang tahun aja.
Ya ini gambarnya cukup berkarakter sih menurut gua. Secara sepintas aja gua udah bisa ngeliat kayak ini gambar kalau berkarakter banget. Mungkin merujuknya lebih ke anime Jepang-Jepangan gitu. Atau mungkin bisa juga kelari buat kalian yang tahu tuh ada sedikit riwayat anime Korea. Bentuknya mirip anime, cuma gaknya sih terutama yang ngebedain anime Jepang sama anime Korea tuh di matanya. Coba deh Kak Arif ya, terima kasih loh. Iya. Walaupun itu sudah terjadi sekitar 6 bulan yang lalu ya, tapi makasih. Terus dari segi komposisi juga, gue merasa ini komposisinya cukup seimbang. Gue suka sih pribadi, gue suka. Nggak terlalu banyak berat sebelahnya. Terus juga karakternya jelas. Orang-orangnya cukup jelas, ekspresinya, gesturnya. Terus gue bisa langsung lihat siapa yang wakesek, siapa yang main bola, siapa cewek cantiknya gitu. Cewek cantik banget. Ini lu gambar yang lebih cantik lagi kayaknya bisa sih. Nanti kirim ke gue ya. Siapa Aida? Canda. Terus sekolahnya kelihatan. Hujannya juga kelihatan banget. Tidak terlalu menonjolkan kalau misalnya bola ini jadi something wrong lagi gitu. Cuma sekedar laki-laki main bola aja gitu maksudnya. Cuman di sini gue belum bisa melihat secara spesifik poin kreativitasnya di mana. Nah ini gue cukup sulit untuk menilai. Maksudnya nggak ada yang membuat gambar lo menjadi lebih beda dibanding yang lain ketimbang mungkin karakter lo gitu, karakter gambarnya. Sisanya gue belum ngeliat gitu. Oke, Kak Satria udah login belum? Boleh. Sini. Ya gitu ya. Jadi semua poinnya menurut gue sudah cukup terpenuhi, kecuali poin kreativitas yang belum terlalu menonjol di sini. Oke. Kalau dari gue sih, dari poin realismenya, kenapa sih gambar suasana itu lebih ideal kalau misalkan gambarnya adalah gambar style realis? Kenapa? Karena di gambar style realis itu kalian show off soal pengetahuan kalian tentang menggambar anatomi. Oke, kita langsung next aja ke gambar selanjutnya. Ya. Nama siapa nih? Naura Cahyadi. Ada anaknya? Ada Naura SMA 20 Batam. Wih, jauh, Bos. Keren. Mana? Ada Naurahnya? Naura. Halo Naura, HBD ya? Ada lagi nih HBD. Enggak Kak, nggak ada ya? Nauranya nggak ada ya? Pada nggak ada. Tahu kenapa pada nggak ada sih? Naura nggak ada ya? Wah, sayang sekali ini gambarnya. Apa? Semoga menang di sini. Tadi tuh gue nge-lag. Oh iya, Aida nge-lag. Astagfirullah, lupa di itu. Hahaha, maaf. Iya. Ngomong Di mute. Awas nanti rahasia negara bocor. Oke, jadi ini siapa tadi namanya? Naura ya? Wah, mudah-mudahan tadi ada sih. Tadi anaknya ada tadi kayaknya ya? Oh, nggak. Gue kira tadi yang ngomong Naura. Tadi gue nge-lag, taunya aja. Ya udah. Oke, gue mungkin akan sedikit ngasih insight ini. Gimana ya? Gue bingung lagi ngomentarin gambar ini. Pokoknya intinya kalau misalnya dari segi analisa soal, ini udah cukup banyak hal yang mengindikasikan si soalnya gitu. Dari mulai misalnya sketseknya ada anak main bolanya ada, hujannya ada, pendoponya ada, cewek cantik. Ini cewek cantik bukan? Ya mungkin, iya mungkin di sini terlihat seperti cewek cantik gitu. Tapi ini sudut pandangnya kan first person ya, jadinya sudut pandang orang pertama. Kenapa? Karena
ada tangan nih, ada tangan gitu nih, yang di bawah nih di foregroundnya itu ada tangan. Jadi mengindikasikan kalau dia nah, yang gua nggak tangkap di sini adalah poin di mana anak-anak ini sebenarnya tidak peduli sama COVID. Karena gue lihat di sini anak-anak masih pada pakai masker. Terus si ibunya juga, si ibu pakai sahaja ini pakai face shield. Gue masih malah melihat ini masih dalam kategori dimaklumi gitu untuk mendapatkan predikat patuh terhadap protokol kesehatan. Jadinya mungkin plusnya di situ sih. Minus dari gambar ini menurut gua adalah orang-orangnya justru malah terlihat cukup memaklumi protokol kesehatan, cukup mematuhi protokol kesehatan, bukan malah jadi kayak terlalu brutal. Kan yang diangkat dari soalnya harusnya adalah sisi rebelnya nih, orang-orang ini tuh kayaknya udah mulai rebel gitu, udah nggak ada yang peduli sama COVID segala macem. Kalau ini gue masih malah ngelihatnya justru semuanya masih dalam batas wajar sih. Gitu, masih mematuhi lah ibaratnya kayak gitu. Apa jangan-jangan plot twistnya si akunya malah yang bodoh amat gitu. Ternyata dia nggak pakai masker, pakai celana pendek, pakai sendal doang gitu misalnya, tapi nggak kelihatan aja sih saya. Oke, paling gitu sih. Paling bertambahin Kak Satria. Ya. Kak Satria mau Halo. Nah, itu ya kalau misalnya dari segi teknis, Naur mungkin harus nambahin kualitas teknik anatominya. Padahal sebenarnya kalau dari segi gambar kamu tuh kelihatannya kayak yang playful gitu. Kayaknya bisa jadi ide yang menarik kalau misalnya presentasinya juga lebih bagus lagi. Dan ini tuh si ibu mukanya lucu banget gitu. Kayak apa ya? Bisa menimbulkan rasa iba gitu kita tuh ke dia gitu, bakalan kayak terjadi kejadian yang kesian banget ibu, astagfirullahaladzim gitu kan. Ya, Laura ini salah satu poin yang menarik sih sebenarnya. Terus kamu juga walaupun anatominya belum bagus, tapi dari segi material cukup bisa diapresiasi. Kayak misalkan kamu bisa gambar baju lepek kena hujan gitu di belakangnya, itu keren sih. Terus materialnya juga cukup berasa ya, ada wujud kayak gimana, terus ada pantulan cahaya di becekan-becekannya kayak gitu-gitu. Sebenarnya kan gambar kamu tuh bisa sangat potensial gitu ke depannya. Konsep kamu juga bagus. Kemudian udah sih. Oke, jadi gitu ya buat Naura, dan yang gambar-gambarnya mungkin merasa mirip sama Naura, mungkin itu ya koreksinya. Gambarnya cukup berkarakter, cuman mungkin masalahnya di sini adalah di komposisi dan sudut pandang anatomi si orang-orangnya itu cukup apa ya? Mungkin karena gambar suasana itu kita ngincernya lebih ke arah realis sih. Intinya mungkin itu perlu untuk dipertimbangkan gitu, karena ini orangnya bahkan dari ukurannya aja bisa jadi agak rancu nih gitu, dari sudut pandangnya membuat menjadi terlihat sedikit rancu. Orang-orangnya juga terlihat jadi distorsi gitu karena yang jauh malah kelihatan besar kecil, yang dekat malah kelihatan kecil gitu. Mungkin kayak gitu sih. Jadi mungkin harus belajar lagi masalah perspektif terutama, dan juga anatomi orang atau manusia. Oke, lanjut. Iya, anatomi dan perspektif. Anatomi dan perspektif ya. Oke, lanjut. Nah, Wih, siapa nih? Ngaku punya siapa ini? Namanya nggak? Ival, Nabila, SMA Al-Azhar 4. Ada orangnya?
Oke, kita bahas aja ya. Nggak ada. Oke, langsung bahas. Teknis ini menarik ya. 3 titik hilang juga sepertinya, atau 3 titik hilang ya. Bisa juga jadi 5 titik hilang karena si UJN ini agak melengkung. Tapi nggak tahu nih, mungkin Ival dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu. Nah, ada poin menarik, ya itu salah satunya adalah sudut pandangnya. Terus ada kejadian yang memang ditampilkan secara dramatis gitu ya, orang ngepot, sliding tackle sebenarnya, sliding tackle. Tapi karena sliding tackle-annya itu kena air, akhirnya jadi dramatis gitu. Ada efek movement di situ yang bisa dihasilkan oleh si air yang terciprat itu. Nah, hal-hal seperti ini yang harusnya bisa jadi poin plus dari segi teknis. Dari segi teknis, dari segi oposisi, itu bisa jadi hal yang kalian manfaatkan gitu. Apalagi kejadian di sini kan soalnya adalah mengenai hujan ya. Hujan basah, dan si air itu kalian harus bisa manfaatin sekeren mungkin gitu. Entah nanti soal di SBMPTN ada soal api misalnya, atau ada soal terkait dengan angin misalnya, ada tornado di situ, ada misalnya ada barang pecah atau apa. Nah itu kalian harus bisa mengemas itu menjadi sangat keren sih gitu. Dan menurut gue sih Tival mungkin apa ya, udah memanfaatkan tapi bisa lebih dimaksimalin lagi gitu. Jadi kayak misalkan si airnya itu kena lensa kameranya sehingga ada bagian-bagian yang blurry gitu misalnya, terus ada reflektif yang kayak gimana gitu. Nah itu mungkin itu ABD filmer, wow, luar biasa. di sini ada anak filmer nggak? ABD ya guys. ABD anak filmer. Ada yang ABD room tadi. Siapa anak room? Ada anak room? Tidak apa-apa, santai. Kita kan bikin komunitas. ABD di waktunya tanggal berapa? 1 Januari 1999. Jadi yang tahu Bima itu udah tahun 99 ya, dan terima kasih. Terima kasih loh, masih belum terlalu lama. Terlalu lama ya. Oke, mau nambahin Aja sih nambahinnya mungkin karena di sudut pandangnya begini, jadinya orang yang dinamakan akunya malah jadi jauh banget nih. Ini yang di dekat ruangan kepala sekolah ini yang lagi nutup mulut pakai lengannya itu pasti akunya tuh, dan itu jauh banget jadinya. Terlalu kecil, terlalu jauh. Jadinya terlalu kecil kelihatannya, justru malah harusnya dia yang lebih cukup terekspos lah gitu, nggak terlalu gini. Yang lo expose banget malah jadi anak-anak yang lagi main bolanya gitu. Takutnya kalau sekedar sekilas melihat justru efek sama si akunya ini malah nggak kelihatan. Itu yang dikhawatirkan gitu. Jadi yang harusnya minor point dalam gambar ini lu jadiin major point gitu. Yang harusnya major lu jadiin minor. Itu sih salah dibolak-baliknya itu aja. Gue suka detail-detailnya, ada masker-masker yang jatuh di tanah gitu-gitu, terus ada orang-orang yang maskernya udah mulai dikeluarin atau dicopot-copot gitu juga ada, terus ada protokol kesehatan nih, spanduk protokol kesehatan. Itu informasi yang bagus juga, bagus. Cuman mungkin masalah arsiran juga harus terus lu pikirin karena ini hujan, tapi arsiran lu masih cenderung putih, jadinya kesannya malah ini tempat yang terang bukan tempat yang agak gelap karena lagi hujan gitu. Nah kalau misalnya ini nggak hujan mungkin masih bisa gue maklumi atau ya oke lah gitu dengan pencahayaan kayak begini, tapi karena ini lagi hujan harusnya lu bisa bikin si vibes-nya lebih dark lagi, lebih menggambarkan si mendungnya. Oke, itu aja sih. Gue lagi ya, kayak tadi ya brightness-nya ini karena memang terlalu banyak putihnya, jadi berpengaruh sama white kesesuaian juga. Kalau misalkan kamu bisa bagi si foreground, midground, dan background-nya gitu di ada hierarki value-nya gitu,
secara cahaya mungkin itu akan menjadi gambar kalian tuh lebih selesai. Ya. So, terus apa lagi ya? Oh ya ini SMA Negeri Bekasi menerapkan protokol kesehatan. Nah di situ ada kayak teknis nih, fontnya jangan kayak handwritten gitu, kayak yang ditulis tangan, tapi dibikin seperti halnya panduk beneran mencetakan gitu. Karena memang kalau misalnya yang handwritten gitu mungkin adanya di demo kali ya, demonstrasi gitu. Jadi bikinlah itu seperti print out gitu, dengan font yang lebih legit, lebih proper. Dan SMA negerinya itu mungkin idealnya pakai negeri kan, apa di Bekasi semua nulisnya gitu ya? Gue nggak tahu juga. Backship. Oke. Udah lanjut lagi ya. Oke, lanjut. Oke. Ini Ayesha Shiva. Ayesha Wibisono. Ini nggak typo kan? Aisyah. Aisyah. Udah. Demo. GWS. Itu yang paling orang tuh. Nah, Ayesha ya. PSBB Ayesha sih. Emang. Semua kita Kalau dari segi nuansa yang kadang di sini harusnya settingnya hujan ya. Ini kayak after hujan ya. Setelah hujan. Terus, nah ceritanya sebenarnya mungkin bisa menarik, tapi gue nggak terlalu lihat ya. Ceritanya sebenarnya apa nih? Itu kiper atau misahin orang berantem? ya juga. Bisa jadi dua-duanya gitu. Ya. Atau sambil Panik. Ya, mungkin dia lagi standby buat dibikin rigging gitu ya di rigging. Ya, ada upaya untuk ke arah jadi suatu cerita yang menarik, tapi mungkin hanya gue belum bisa baca. Terus ada poin di soalnya itu kan secara analisa si Wakaseknya ini lagi senyum sama ini nggak sih? Lagi senyum sama si akunya kan? Dan ini kayak capek deh gitu. Aku soal gagal mana. Nah kenapa? Karena ada orang yang lagi di pos di tengahnya gitu atau gimana? Ya saya mungkin poin informatifnya gitu. Ayahnya ada nggak sih? Ya ada kan? Aisyah. Nah, kita soalnya pengen tahu juga harusnya ceritanya tuh gimana sih gitu loh. Iya. Boleh kita kasih ruang dan waktu untuk klarifikasi. Verifikasi. Akunnya kayaknya yang ini Kayaknya akunya orang yang di pos itu. mungkin ya. Kalau mengarang gitu. Tidak boleh main bola. Tidak. Iya. Udah ada nih ya Cak. Oh. Kalau saya takut, tahu aja sih. Ini netizen ramai banget. Oke. Itu ya. Dari segi kelas saya Bisa tunggu klarifikasinya. Total 24 jam. Oke. ya, oke. Dari segi kelas saya sebenarnya cukup dikit lagi ya untuk selesai gitu, nggak terlalu banyak masalah. Ya walaupun masih bisa dibagusin lagi gitu ya. Apalagi kemarin mungkin ada tambahan. Kalau untuk anatomi Beberapa ada yang enak dilihat untuk anatominya, tapi beberapa juga ada yang masih agak kurang enak dilihat nih, terutama yang bagian-bagian orang-orang yang mendekati foreground nih, orang-orang yang dekat dari kameranya nih. Si
orang yang lagi tiposnya itu kayak antara badan udah cukup balance tapi sama kepalanya malah jadi kayak nggak balance gitu. Kayak mungkin si lehernya sama bahunya nggak kelihatan proporsional, dia panjang tapi bahu kayak nggak. Mungkin bagian itu aja sih, bagian kepala yang harusnya mungkin lo bisa bikin dia lebih balance sama badannya, lebih seimbang sama badannya, jadi kesannya kayak badannya kecil, kepalanya gede atau badangan. Paling itu aja. Sama mungkin lo bisa memperbanyak orangnya, bikin orangnya lebih banyak, jadinya nggak kelihatan cuma kayak sekedar lapangan yang lagi dikit orangnya gitu, atau mungkin ada elemen lain di dalam lapangannya, jadi nggak cuma banyak flat lapangan yang becek aja udah gitu, ada benda-benda macam. Ranselnya berserakan gitu juga bisa membantu untuk nutupin si lapangan yang kesannya flat ini. Jadi kayak yang tadi lantai yang perspektifnya bagus. Aan ya karena Aan mungkin terlalu banyak gambar lantai malah jadinya gambarnya agak mati sih. Nah ini juga mungkin kasusnya sama karena terlalu banyak gambar yang cuma lapangan. Paling itu aja. ABD Aan. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ini siapa nih? Ahmad Hafiz. Apa ini? Hafiz. Aku. Hafiz, gambar lo keren, Fit. Mana Hafiz? Ada nggak? Hafiz. Ada. Ya. HBD Hafid. Hafiz HBD. Ada dong modelnya. Hafiz. Ada nggak kamu? Hafiz. Keluar kamu Hafiz. Ini kan yang kamu mau. Lalu ya. Nah, ini. Coba kita puji. Oke. Lo harus eksis ini. Iya, ini mau kita puji loh. Mana kamu keluar? Gue penasaran. Gak ada. Wah. Oke, Fit. Gue sangat apresiasi dari segi teknisnya, walaupun yang diminta sama gambar suasana itu adalah style realis, tapi si artis ini punya style yang memang menarik banget, kayak apa ya, mungkin kayak art gitu, mungkin garis-garis yang memang organik tapi juga ada kaku-kakunya kayak gitu-gitu. Itu tarikan garis yang oke banget. Dan gini nih, balance antara style kalian sendiri sama realisme itu bahkan bisa menjadi satu poin yang plus gitu di gambar suasana. Jika kalian punya style sendiri tapi digabung dengan gambar realisme yang mana si teori-teori realisme itu tetap kelihatan gitu knowledge-nya, itu poin plus. Oh, Hafiz yang tadi muka disensor ya? Yang lu tukang bakso borak ya? Suaranya berat-berat tapi Iya lagi. Ya udah. kalau joki Wah iya. Kamu joki ya? Joki ya? Kapan? Joki. Sekarang. Joki gambar. Oke. Kalau misalkan dari segi cerita, nah ini gue nggak ngerti, jujur aja Fit, belum paham. Apakah ada seorang tukang minta-minta di sini, atau aku ini adalah seorang meminta-minta yang wakaseknya sorry Fit, gitu. Gue nggak bisa ngasih gitu. Apa? Kira-kira gimana Fit? Pengen tahu dong di ceritanya sebenarnya gimana sih? Apanya? Ceritanya. Itu yang pakai jas itu kitanya, sayanya.
Itu ceritanya lagi ngapain tuh? Itu tangannya apa lagi bingung gitu. Oh, why? What the hell happened gitu. WTF gitu dah. Iya. What the heck, gitu. man? Terus si Makatif ngomong apa? Ya kan nyapa itu. Oh, nyapa. Terus soalnya Oh, dia lagi nyapa gitu. Kayak ini kayak Drake gitu ya. Iya, kayak gitu. Mungkin jadi kayak Anda negasi gitu apa? No, gitu. Kayak gitu. Mungkin gesturnya mungkin lebih didalami lagi ya. Jadi takutnya ada satu lagi mas, kayak satu. Takutnya ada satu soalnya kayak tukang minta sih. Ya, jadinya terkesan kelihatan kayak si akunya ini minta sesuatu ke si wakeseknya, terus wakeseknya kayak nggak ada ya dek, gitu, kayak gitu kesannya. Jadi, kalau misalnya lo mau bikin dia kayak apa yang terjadi nih gitu, misalnya dia bertanya-tanya lah dengan gestur bertanya-tanya, cuman mungkin bisa si tangannya itu lo bikin agak ke samping daripada menjulur ke depan gitu, agak ke samping badannya gitu, atau mungkin dua-duanya gitu tangannya begini, kenapa nih? Itu sih yang mungkin bisa dikoreksi dari gambar ini. Oke, dari segi detailnya kreativitas sebenarnya ada yang menarik juga di bagian belakang itu ada yang tepar gitu berbaring sih Yang duduk. Oh, itu yang telepar jauh banget. tabur petir bukan? Apa itu Fitz? ya bobo aja. Kaum berbahan ya? Kaum berbahan. Rembak kali. Iya. Iya. Kaum berban. Itu lucu. Itu adalah satu poin yang menarik. Bisa menambah poin kreativitas di gambar kalian semua. Dari segi material, dari segi keselesaian mungkin bisa ditambahin lagi sih. Ya dari gelap terangnya itu lo bikin lebih kontras lagi, face yang mana yang depan, yang mana yang tengah, yang belakang itu bisa dibikin lebih tegas lagi. Jadi ini tips buat kalian semua. Kalau misalkan kalian menganggap gambar kalian udah beres gitu ya, kayaknya udah oke nih. Selagi ada waktu, tambahin terus sampai benar-benar stand out banget gitu dari gambar-gambar lainnya. Tadi gue lagi milih si gambar suasana yang mana yang mau dibahas. Jujur untuk gambar hafid ini gue agak susah nyarinya. Udah nggak kelihatan nih gue mau bahas gambar ini gitu. Tapi pas lagi dicari di Google Drive yang mana aja yang mau dibahas, gue nyari gambar hafid agak terlalu kurang stand out dari gambar-gambar lainnya. Jadi bikinlah gambar kalian itu stand out mungkin dengan arsiran yang gelap-gelap itu kontrasnya. Ini di poin plus. Makin kelihatan gambar kalian, makin eye-catching gambar kalian gitu dengan arsiran kalian, itu akan membantu gambar kalian untuk satu langkah lebih maju dari gambar-gambar yang lain. Karena lo bayangin yang meriksa sedikit, yang masuk karyanya banyak banget gitu. Lo bayangin nih dosen-dosennya di kampus lagi mau meriksa, terus yang masuk karyanya banyak banget gitu. Kalau misalnya nggak stand out aja sedikit saja, itu akan jadi membuat mereka konon tidak akan mau memeriksa gambar lo gitu. Walaupun gambar lo mungkin udah sebenarnya cukup bagus saat diperhatikan baik-baik, tapi berarti gimana dia mau memperhatikan kalau gambar lo aja tidak kelihatan gitu dari sekian banyak gambar itu. Gampangnya kayak begitulah. Ini gue tahu nih Hafiz, pasti tipe ceweknya yang rambut pendek kacamata. Oh aja. Tahu lah. Dari gambar cewek cantik. Itu gambar lu. Rambut pendek, kacamata, tipenya yang begitu-begitu nih. Ya buat yang punya rambut pendek dan kacamata boleh kontak Hafid, siapa tahu bisa diakuisisi gitu. Punya kan udah punya. Oh udah punya? Kayak gitu lah, Bin. Kayak gitu cewek lo? Ya mirip. Oh mirip. Soalnya dari tadi kan cewek-cewek rambutnya panjang, roknya pendek, apa segala macam. Iya. Apa ini pesanan cewek lo? Pokoknya yang soal nomor 1 ini kamu harus gambar aku ya gitu.
kalau nggak cewek rambut pendek mata ya. Enggak, biasanya kerudungan tuh ada di mana-mana. Iya. Tapi setelah gue nilai kemarin ya, 80% gambar cewek cantik itu Iya. Iya. Apa hubungan antara yang suka gambar sama ukti? Atau jangan-jangan Ukti itu cewek cantik itu selalu temenan sama Ukti mungkin. Jadi bisa jadi. Ya enggak, kita nggak bilang Ukti itu bisa cantik. oke kita lanjut. Oke, gambar suasana udah beres semua. Yes, thank you yang sudah menyumbang gambar suasana untuk kita koreksi. Setelah ini kita akan langsung bahas yang still life-nya. Tadi jadi semuanya poin-poin gambar suasananya udah semua. Gue mau nambahin nih. Oke. Harusnya gue tadi ada masukin gambar suasana yang bolanya itu bukan sepak bola. Nah ini sebenarnya bisa jadi sangat apa ya? Jadi gini, kayak mungkin sekitar 5% gambar kalian semua ini ada yang bolanya bukan sepak bola. Jadi gini, kalau misalkan di budaya kalian, gue nggak tahu kalian misalnya dari Sidoarjo, misalnya dari Kalimantan atau dari mana, mungkin yang namanya main bola itu bisa bola basket, bola takraw, bisa bola apa gitu. Tapi kalian harus lihat juga budaya di si penilainya ini. Misalkan kalian di PB di Bandung gitu ya. Di Bandung yang namanya main bola tuh main bola apa? Saya mau apply di Jakarta, oh main bola tuh berarti main sepak bola, kayak gitu loh. Itu mungkin bisa jadi sangat sensitif ya permasalahannya. Dan nggak ada yang tahu si penilai ini mikirnya gimana. Tapi kalian harus punya common sense gitu. Saya sama kalau misalnya main bola, berarti idealnya bola apa ya? Itu akan berpengaruh. Bola ayam dong. Seperti apa itu bola ayam? Bola ayam yang jadi bola ayam kan lebih baiknya bukan orang yang punya persepsi sama kalian. Misalnya bisa juga orang yang mungkin lagi bad mood gitu, di hari pertama dia lagi good mood, hari kedua dia bad mood, dan kalian dapat penilaian di hari kedua misalnya kayak gitu, dia lagi bad mood, itu bisa jadi ngaruh ke penilaian kalian kayak gitu. Jadi ya intinya sebanyak-banyak berdoa aja, punya common sense, dan ya udah namanya aja baik. Udah, bungkus lah. Cas dulu tuh. Oh ini Iya. Oke. Oke, kita bungkus ya gambar suasana. Gua harap udah banyak masukan dan udah banyak mencerahkan kalian, insya Allah. Untuk gambar suasana kurang lebih pembahasannya kayak begitu. Terus kita akan sekarang masuk ke gambar still life.